Okay, everyone, I will start the lesson for today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, now, everyone, good morning. How are you today? Okay, I'm fine too. Thank you for asking. Sebelum kita mulai pelajaran, Miss mau salah satu dari kalian untuk pimpin doa dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you everyone. Untuk kehadiran hari ini bagaimana? Ada yang tidak masuk? Okay, berapa orang? Oh, 1 orang. Oke, berarti sisanya lengkap. Oke, terima kasih. Alright, now you have to look at the IFP in front of you. Miss sudah siapkan materinya. Please pay attention. Now look at this. Think about this. I have a friend. I have a friend. She eats noodle every day. Aku punya teman. Dia makan mie setiap hari. Every day itu setiap hari. So the question, do you think she likes noodle? Menurut kalian, dia tuh suka nggak sama mie? Yes, how come? Gimana kok kalian bisa tahu dia suka mie? Because she eats it every day. Betul, karena dia makan mie-nya setiap hari. Next, look at this sentence. Ada kalimat ini tadi, she. Kemudian ada kata kerja, likes. Kemudian ada noodles. She ini artinya apa? Ada yang tahu? Dia, betul. Dia untuk perempuan. Ini singkat PR, perempuan. Dia perempuan, likes noodle, suka mie. Kalau menurut kalimat ini, subjeknya atau orangnya itu ada berapa? Kalau yang laki-laki, jawaban kalian berapa? 1. Betul. Di sini ada 1 orang, cuma she aja. Cuma she aja. 1 orang, one person. Bukan many people ya. Many people tuh orang banyak. No, it's not many people. It's only one person, she. Kemudian di verbnya sebelah sini, do you guys see anything extra? Kalian lihat sesuatu yang ditambahkan nggak di verb ini? Dari kata dasarnya itu, like, ditambahin apa guys? S, betul. There's extra S on it. Nah, S itu apa? Kita masuk ke materi di simple present tense. Aturan dasarnya adalah seperti ini. We add S to the verb. Add itu menambahkan. Kita tambahkan S to the verb. Verb itu adalah kata kerja. Tahu kata kerja kan? Kata kerja itu seperti duduk, makan, masak. Pokoknya melakukan sesuatu. Kata-kata yang melakukan sesuatu atau menunjukkan dia itu lagi ngapain. Itu namanya kata kerja. Dalam Inggris kita bilangnya verb. Kalau subjeknya adalah 1 orang. If the subject is one person, like she, he, and etc., then we add S to the verb. Kita tambahkan S ke verbnya. Contohnya, like itu termasuk verb. Miss singkat pakai V. Kalau subjeknya 1 orang, kita tambahin S di belakangnya. Jadi likes. Ini contoh kalimatnya. He likes chocolate cake. He itu siapa? Apa artinya he? Dia, tapi laki-laki atau perempuan? Laki-laki. He likes chocolate cake. Dia 1 orang suka chocolate cake. Like-nya di belakang tambahin S. Untuk she juga sama. She likes fried rice. Okay, now let's see another example. Now let's see another example, everyone.
Bisa dibaca bareng-bareng kalimat yang pertama. 1, 2, 3. Second sentence, 1, 2, 3. Apa perbedaannya kalimat yang atas dan yang bawah? Perbedaannya terletak di yang pertama, subjeknya, orangnya. Di sini I, di sini she. Subjek Miss tulis dengan S. Kalau subjeknya I, verbnya di sini kelihatan ditambahin S nggak? Tidak. Kalau misalnya subjeknya she, verbnya ditambahin S, betul. Ini perbedaannya, ada dua, satu di subjeknya, satu di verbnya. Subjeknya itu I sama she, verbnya satunya without S, tanpa S, atau satunya dengan S. There are two kinds of subject, ada dua jenis subjek. I itu termasuk spesial. Nih, di sini ada subjek yang untuk one person atau satu orang. She, he, one name, satu nama. Seperti contohnya Anita, itu kita pakai at, s atau es di belakang verbnya. Ini verbnya ditambah s atau es. Kalau not one person, bukan satu orang atau lebih. Dua itu termasuk bukan satu orang atau satu orang. Dua itu bukan satu orang ini. You, they, more than one name. Misal Yayi and Soleh itu more than two names, more than one name. Itu contohnya. Miss, you kan artinya kamu. Kenapa kok you termasuk di not one person juga? Kalau I tadi kan spesial. Kenapa you masuk di not one person? Because in English, dalam bahasa Inggris, you itu artinya bukan cuma kamu, tapi bisa jadi apa? Ada yang tahu? Kamu atau kalian. So if you say, so I say you guys, berarti kalian. Bukan cuma satu orang you gitu. Tapi kalau misal you-nya memang tetap satu orang, misal Miss spesifiknya bilang you-nya itu Galang, tetap pakai yang not one person, tetap kita tambahi. Tetap kita tidak tambah no, S atau IS, seperti itu. Sekarang Miss punya contoh, Miss tulis di atas ini. Kelihatan nggak tulisannya? They love to eat banana pudding. Menurut kalian, kalimat di atas tuh betul atau salah? Sesuai kaidah simple present tense. Betul atau salah? They. Betul atau salah guys kira-kira? Salah. Ada yang bilang salah, ada yang bilang betul? Yes. Maaf, jadi kalimat ini tuh sudah betul karena dia termasuk bukan satu orang. Dia bukan termasuk satu orang, they. Nih ya, they. Dari sini. They itu bukan satu orang, jadi tidak pakai SES. SES-nya ditambahkan di mana harusnya? Ada yang tahu kata-kata mana yang harusnya pakai S atau ES? It? Ada yang bilang it, ada lagi mungkin? Love, oke. Verbnya? Betul, dua ini adalah verbnya. Tapi yang kita pakai yang depan dulu. Love-nya ini tidak perlu dikasih S, no. Tadi yang sudah jawab berarti jeli. Terima kasih. Oke, so now we're going to move on. Miss sudah siapkan soal sedikit untuk kalian, silakan dikerjakan. Ini ada soal 15 soal saja, nanti akan Miss bagikan. Let's get to work. Fill the blank with the correct verb according to the subject. Jadi silakan lembar ini nanti diisi dengan kata kerja yang betul sesuai subjeknya. Miss kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ada yang belum paham cara mengerjakannya? Ada. Gini ya.
Fill in the blank. Di atas ada tulisannya. Isi soal di bawah ini dengan verb yang sesuai dengan subjek. Kita pakai contoh nomor 1. Anita, dalam kurung situ ada love. Love itu maksudnya adalah kata kerja yang harus kamu pakai. Nah, kata kerja di situ kamu sesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya Anita. Anita tuh kira-kira pakai S atau ES enggak? Atau pakai atau enggak? Kalau misalnya menurut kamu pakai, berarti love-nya diubah menjadi pakai S. Love-nya diubah jadi pakai S, jadi loves. Nggak mau keluar. Ini, itu nomor 1. Kira-kira nomor 1 love-nya perlu ditambahin S atau tidak? Iya, nomor 1 ditambahin S karena dia 1 orang. Anita itu kan cuma 1 orang. Berarti Anita loves coffee. Itu contohnya. Silahkan yang lain disesuaikan sama subjeknya. Sampai nomor 15. Nomor 6. Itu subjeknya I. Nah, I itu pakai subjek atau enggak? Kedua ya. Ada yang subjek yang pakai S atau tidak? These are the answer, guys. Have you guys finished? Yes, I believe you guys have finished it. Kita lihat kunci jawabannya ada di sini. Nomor 1 itu Anita. Anita itu subjeknya 1, maka diberi S. Loves. Nomor 2 subjeknya Rina. Rina itu juga 1 orang, maka juga diberi S. Kita lanjut ke yang nomor 8. Nomor 8 bisa dicek semuanya. They have lunch at school. Jawabannya nomor 8 itu have. Kenapa have? Karena dia pakai they. They itu 2 orang atau lebih. Kenapa? Apakah ada yang nulis pakai has? Nggak ada ya. Atau malah lebih parah, haves. Ada? Nggak ada ya. Oke, baik. Berarti Miss anggap kalian sudah paham. Oke, I think that's a wrap everyone. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang simple present untuk menyatakan makanan yang kita suka dan tidak suka. Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya, tolong dipelajarin lagi karena kita akan menggunakan simple present terus ke depannya. Untuk pelajaran hari ini, Miss akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.